Selamat datang di kanal Kawruh Jawa dan Mistik Jawa dari channel kami Aji Van Suryo. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Itu ya ibu bahwa jatine urip iku Jawa, jatine urip itu Jawi, pambukane urip itu Jawa, asal usul urip itu Jawi. Jadi ini tua. Bunyi itu dengan selamat dengan malam rekan-rekan semuanya. Jumpa kembali di channel kami Aji Van Suryo. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga senantiasa diberikan berkah rahmat kesehatan kepada rekan-rekan semuanya. Yang sakit cepat diangkat sakitnya dan sehat kembali. Yang bekerja dan beraktivitas semoga diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu, rahayu, hayu, rahayu, hom, suci, suci, pangestuti. Oke, tapi sebelumnya kita sarasian ini kita berdoa sebentar ya. Kita berdoa sebentar. Gembebiaring harso jagat wahono suci pangestuti hom suci suci Gusti ingkang Maha Welas ingkang Maha Asih paringaken kita sedaya kawelasan kanugrahan berkah rezeki kesehatan dumateng kita sedaya supados anggene kita nglampahi urip lan panguripan panjenengan paringi kegiatan kemudahan lan kelancaran amin. Subuh harso karso suci pangestuti hum suci suci wahono sasmito guming pangaksami karso ingkang suci rembesing suci wahono hum suci suci krana welas sing Gusti ingkang Maha Welas ingkang Maha Asih Jayeng wahono suwita suba suba rahing jaya karso suci. Oke. Kita udut dulu lan ngopi dulu. Ngopi dulu Dot. Gini ya Mas Aji. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Monggo. Ya begini ya. Tentang pembicaraan yang dari konten-konten kita dahulu. Kan tentang masalah tentang ajaran Sunan Kalijogo. Asal mulanya Mas Aji itu kok bisa bisa mengetahui tentang ajaran Kalijogo, Sunan Kalijogo itu. Oh begitu, ya. Asal mulanya dan bagaimana permulaannya begitu ya, kira-kira Mas Kasdot ya. Kita ngunjuk kopi dulu. Kopi. Oke. Gini ya. Ya itu yang disebutkan bahwa sebenarnya keadaan seperti itu sudah saya alami sejak saya masih muda ya. Sejak belia saya sudah dibimbing oleh Kanjeng Sunan Kalijogo sejak umur 1920 udah lama sekali ya. Karena memang sejarahnya memang saya masih leluhurnya masih turunan ya dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi ya itu sangat wajar sekali ya Mas Kasdot ya. Sama halnya dengan umpamanya Mas Kasdot punya cucu dari
mbahnya. Mbahnya. Karena otomatis mbahnya juga akan memberikan tuntunan. Ya itu wajar ya kalau menurut saya. Perumpamanya seperti itu. Jadi tidak ada hal yang istimewa atau hal yang aneh ya kalau menurut saya ya. Karena itu wajar saja karena sebagai seorang leluhur yang memberikan wejangan nasihat-nasihat kepada salah satu keturunannya, yaitu menurut saya hal yang wajar. Jadi hal seperti itu tuh saya alami pertama ya dulu itu waktu sekitar umur 20-an ya itu ya. Saya suka sering itu menepi gitu kan. Sendirian pengen menepi, saya tuh kepengennya tuh sendirian terus dulu tuh. Enggak senang saya tuh terlalu banyak orang itu, keramaian tuh saya kurang suka gitu zaman dulu ya. Walaupun ya tetap aktivitas seperti biasa, sekolah seperti biasa, kuliah seperti biasa. Cuman dalam hati saya tuh senangnya tuh sendiri, merenung sendiri gitu loh. Nah, dalam merenung sendiri itu kemudian saya olah meditasi zaman dulu tuh setiap malam itu saya tuh meditasi. Naluri ya, itu karena naluri ya, bukan tidak ada yang ngajari, tidak ada yang menyuruh atau apapun, karena itu naluri ya, karena kepingin kata hati ya, kita tuh menuruti kata hati, kerentek hati, terus kemudian kepingin itu tadi meditasi tengah malam, jam 12 malam, kadang sampai pagi, sampai jam 5 sore, jam 5 pagi, terus sampai jam 6 pagi, sering itu saya ya meditasi, berdiam gitu, meditasi ya tujuannya untuk memohon kepada Tuhan. Itu sebelum dibimbing oleh Sunan Kalijaga? Ya sebelumnya naluri dulu dah, naluri waktu naluri itu saya ikuti, saya istilahnya kepengen itu tadi, saya ingin mencari tahu siapa jati diri saya sendiri itu siapa itu dulu, karena naluri ya. Aku ini sebenarnya sopo toh, nah, gitu loh. Pertanyaannya itu, aku ini sebenarnya sopo toh, siapa toh saya ini sebenarnya? Kan itu berarti apa sih? Kata hati ya, kata hati. Karena di usia muda kan, di saat itu saya pengen tahu saya itu sebenarnya siapa. Jati diri ya, pencarian jati diri waktu itu, tapi dengan menenangkan diri. Nah disitulah kemudian setelah saya terus tidak henti itu setiap hari saya lakukan, terus diimbangi dengan naluri juga, saya kepengen delalai ya, nggak ada nyuruh, nggak ada yang apa tuh. Delalai saya tuh nggak doyan makan nasi beberapa hari gitu loh. Pokoknya saya tuh hanya kepengen makan pisang, ya saya makan pisang terus sampai beberapa hari, sampai kata hati saya itu mengatakan berhenti, sampai sudah kepengen lagi makan nasi gitu loh, 1 minggu atau 3 hari atau 4 hari gitu. Itu saya ikuti aja karena memang saya lawan juga bertentangan dengan kata hati tuh. Kalau saya makan nasi malah nggak enak, rasanya memang nggak pengen makan nasi, nggak enak gitu loh rasanya makan nasi itu, di lidah itu memang nggak enak. Jadi itu dulu saya ikuti kata hati saya gitu. Pencarian jati diri. Ya, pada waktu pencarian jati diri itu. Nah, terus kemudian berjalannya proses berjalannya waktu itu muncullah kemudian bimbingan ya. Nah, awal mula bimbingan itu. Ya gini. Itu waktu meditasi ditemui langsung atau? Lah, begini, itu proses ya, nggak langsung ya. Jadi bimbingan jelas ya. Pertama bimbingan dari leluhur saya. Itu yang memberikan bimbingan kepada saya. Ya istilahnya itu digembleng lah ya gitu ya. Digembleng langsung oleh leluhur saya, oleh pemuda saya. Jadi setelah dibimbing itu, pertama memang dari leluhur itu tadi, dari Solo ya, leluhur dari Solo. Dibimbing. Terus kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga. Laku ini, laku itu, laku ini, laku itu gitu.
umpamanya ngerawat nggak makan daging, pertama memang badan lemes, tapi lama-lama ya biasa, terus laku mute, terus laku nggak tidur. Itu tujuannya untuk membakar hawa nafsu kan? Untuk membakar hawa nafsu memang itu kan, apa jenenge, mengurangi angkara murka kan gitu. Nafsu itu tidak bisa dihilangi, tapi dipeper gitu, dipeper, ditekan dengan jalan tirakat, dengan jalan sesirih, dengan jalan mengurangi makan dan mengurangi tidur. Itu toh. Laku versi Sunan Kalijaga itu apa cuma ngerokok tok itu? Banyak ya. Dari mulai ngerowot, mutih, terus kemudian ngapit. Itu tergantung ya. Jadi tergantung apa yang disampaikan, diwejangkan oleh beliau gitu. Tergantung laku apa yang diwejangkan. Tapi intinya ya, sebenarnya intinya kalau laku itu sarana ya. Yang intinya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus bisa menjaga sikap, perbuatan, dan perkataan. Itu tadi Tot. Itu harus selalu senantiasa kita jaga. Lah untuk menjaga supaya sikap, perkataan, dan perbuatan itu tidak melenceng dengan pakem urip, maka sesirih lelaku itu kontinu. Artinya kontinu apa? Tidak terus diberikan lelaku mamanya ngerawat 3 hari 1 minggu selesai dah itu makan enak, tidak seperti itu. Jadi kontinu itu seumur hidup. Maksudnya gini, selesai istirahat ya kan, sudah selesai 1 minggu sudah, tapi untuk kontinuitasnya, kesehariannya melek bengi kan gitu, mencegah tidur itu tidak hanya 1-2 hari, 1 minggu, 1 bulan, bertahun-tahun saya itu bertahun-tahun saya mencegah tidur itu bertahun-tahun. Jadi istilahnya mengurangi tidur itu bertahun-tahun. Jadi memang gemblengannya itu berat memang. Tapi itu demi untuk kebaikan diri kita sendiri kan gitu, untuk menjadikan diri kita itu menjadi lebih baik gitu loh. Sederhananya seperti itu. Syukur-syukur berguna untuk keluarga dan orang lain. Karena keluarga pasti harus ya. Syukur-syukur berguna untuk orang lain. Maksudnya seperti itu. Simpelnya itu seperti itu. Jadi kalau saya ceritakan panjang ya. Jadi proses itu saya ringkas saja. Prosesnya itu ya agak berat bagi saya. Karena memang lakunya berat ya. Ini itu dan sebagainya, laku sana kemudian sebagainya, napak tilas dan sebagainya, sampai kemana-mana gitu. Napak tilas saya sampai kemana-mana lah, tahu sendiri ya, di Jajah Melangkor sampai Gunung Alas itu saya terjang loh itu, di atas gunung mana itu, gunung kecil ya, bukan gunung besar ya, Gunung Jaten itu bukit lah ya, Gunung Jaten itu yang tilasan saya jalan di sana. Napak tilas lah di sana, intinya napak tilas ya. Di situ banyak sekali hal-hal seperti ya hal-hal yang mungkin bagi kalangan orang awam ganjil atau mustahil gitu. Tapi itu nyata dan banyak hal-hal ya, banyak sekali sih yang tidak bisa saya ucapkan di sini satu persatu ya, karena dianggap orang gila nanti tuh. Tapi ajarannya yang disampaikan Sunan Kalijaga pada Mas Haji itu apakah bisa disesuaikan dengan? Oh jelas bisa, karena masuk dan pakem itu bisa ya sebenarnya harus, itu tergantung dari orangnya ya sebenarnya ya, tergantung dari masing-masing orangnya mau atau enggak, masih atau enggak mengingat kembali ajaran-ajaran dari leluhurnya dulu. Karena ajaran dari leluhur itu kan asalnya juga dari Tuhan.
kan begitu. Asalnya itu kan juga dari Tuhan, ya toh? Ajaran itu. Jadi ada yang tersurat dan ada yang tersirat, kan gitu, ya toh? Yang tersurat kita sudah tahu semua bahwa dalam ajaran agama, setiap agama diajarkan kebaikan. Tapi yang tersirat itu belum tentu semua orang tahu, kan gitu. Belum tentu semua orang tahu. Soalnya Sunan Kalijogo itu ajarannya tentang kejawen juga ada yang mengatakan orang Islam kejawen. Banyak sih, Inti dari banyak. Itu kan penyebutan aja ya, penyebutan aja, karena memang Kanjeng Sunan Kalijogo itu sebenarnya mengajarkan budi pekerti. Intinya seperti itulah ya, budi pekerti, intinya itu seperti itu, budi pekerti. Jadi yang terpenting dalam setiap manusia itu yang ditekankan untuk meraih apapun, kemuliaan, derajat, rezeki yang lancar dan sebagainya, itu budi pekertinya itu harus baik. Yang namanya budi pekerti itu harus baik artinya kan kompleks sekali dalam artinya, gitu. Artinya budi pekerti itu adalah moral, akhlak, itu harus benar-benar dijaga. Kemudian sikap, perilaku, perkataan harus dijaga, harus sesuai dengan pakem. Jadi ibaratnya ajaran Sunan Kalijogo itu gini, Dot. Ibaratnya gini, bahwa fitrah atau kodrat manusia itu tidak boleh lepas dari fitrahnya sendiri sebagai manusia. Harus terus pakem, lurus, di rel, berjalan di atas relnya sebagai fitrahnya sebagai manusia. Tidak boleh melenceng ke kanan, ke kiri. Itu memang tidak boleh. Karena kalau sudah melenceng itu berarti kereta itu sudah keluar dari rel. Nerjang di sawah itu sudah di luar pakem, dan itu akan menuai karma, menuai hasil dari perbuatan, dari sikap. Ngunduh waing pakerti. Jadi ngunduh waing pakerti, nandur ngunduh, itu adalah efek dari setiap perbuatan dan perkataan, gitu. Jadi ajaran Sunan Kalijogo itu simpelnya ya, intinya itu adalah satu budi pekerti. Ya, budi pekerti itu mencakup tentang moral, akhlak, sikap, perkataan, dan perbuatan. Ya, itu budi pekerti. Terus yang kedua adalah mentality kita. Mentality kita sebagai orang Jawa. Dalam arti mentality sebagai orang Jawa itu begini. Nak wong Jawa kuwi kudune ngerti tentang Jawane. Karena memang tidak bisa terus kemudian kita melupakan begitu saja tentang kodrat kita sebagai orang Jawa. Gitu. Kalau saya bicarakan tentang tentang asal usul dan sebagainya, itu terlalu panjang ya. Itu terlalu panjang, dan kemungkinan besar juga kurang bisa dimengerti ya, karena panjang sekali. Karena Jawa ini tidak bisa dikatakan sebagai Jawa saja, karena di dalam Jawa itu sendiri ada sebuah wahyu di situ, wahyu utomo atau wahyu pertama gitu loh. Jadi wahyu kang engkang pertama, wahyu yang pertama pembuka wahyu. Jawa, Jawi itu artinya pembuka wahyu yang pertama. Pambukoning wahyu kang nomor siji. Jadi awal mula hidup di dunia itu dari Jawa itu maksudnya. Itu sebenarnya. Tapi kalau terlalu dalam ya, karena ya gimana ya, itu yang disebut bahwa jatining urip iku Jawa, jatining urip itu Jawi, pambukoning urip itu Jawa, asal usuling urip itu Jawi. Jadi ini tua, hubungannya itu dengan sepuh, dengan kasepuhan, dengan sepuh gitu. Jadi apakah sekarang ini manusia-manusia atau masyarakat Jawa itu mengetahui hal tersebut? Pertanyaan kan seperti itu, Dok. Apakah mengetahui tentang hal demikian? Karena yang
saya tekankan bahwa yang namanya Jawa, Pulau Jawa itu nggak hanya Pulau Jawa sebenarnya dulu itu. Seluruh Nusantara itu Pulau Jawa, kan gitu. Jawa Dwipa itu seluruh Nusantara. Itu adalah mistik. Itu tidak bisa dipungkiri, adalah mistik. Yang setiap jengkal tanahnya dan setiap apapun yang ada di dalam buminya itu mengandung mistik. Yang itu tidak dimiliki oleh negara lain. Itu loh. Dan tidak saya jabarkan, kan tahu sendiri bagaimana kekayaan negara kita. Itu sudah contoh ya, belum dari sisi mistiknya. Mistik itu mati suci atau ada ukuran unggah-ungguhnya dalam Jawa itu etikanya. Mistik itu gini Dot, jadi mistik itu bahwa bisa dikatakan mistik karena setiap jengkal tanahnya itu dan setiap apa yang ada di dalamnya itu mengandung energi yang tinggi dan ada penjaganya gitu, yang tidak bisa untuk kita sembarangan gitu. Wingit gitu, yang tidak dimiliki oleh negara lain, artinya itu istimewa gitu loh, number one, top one, number one, istimewa. Jadi hal yang istimewa atau sesuatu yang nomor satu itu berarti istimewa toh. Karena nomor istimewa itu kan pasti nomor satu, bukan nomor dua atau nomor tiga atau nomor lima ya. Yang namanya istimewa itu pasti nomor satu, number one, winner, number one. Jadi kalau yang namanya nomor satu istimewa, kenapa bisa istimewa? Berarti ada sebabnya kan gitu. Iya enggak? Karena yang saya sebutkan tadi bahwa Jawa itu pambukane wahyu atau asal usul. Dan itu asal usulnya ngurip. Yang tidak jarang diketahui oleh sebagian dari masyarakat kita. Entah karena apa saya nggak tahu. Kan gitu. Jadi itu yang saya maksudkan tentang mistik. Semua ada penjaganya. Setiap jengkal tanah, setiap apa yang ada di dalam bumi Jawa Dwipa Nuswantara ya, seluruh Nuswantara ya. Jawa Dwipa itu saya mengatakan itu bukan Pulau Jawa tok ya, tapi seluruh negara kepulauan Indonesia itu Jawa Dwipa Nuswantara. Dulu namanya seperti itu ya. Itu setiap jengkal dan isinya itu ada penjaganya dan ada energi tingginya. Apalagi di dalam kandungan tanahnya. Kan gitu. Istimewa sekali. Nah, itu yang saya maksudkan sebagai mentality. Kita harus bisa mengerti tentang mentality kita sebagai orang Jawa gitu. Itu yang saya maksud. Jadi apa? Kita supaya tidak mempunyai rasa minder gitu, rendah diri dalam dunia internasional. Itu maksud saya itu seperti itu. Terus apa lagi? Kan tadi dikatakan itu kan tanah Jawa kan mistik. Iya. Pembukaan wahyu pertama kali. Terus gimana? Itu kan kalau sesuaikan dengan zaman sekarang, itu kan sudah kayak mesti itu loh. Mesti apa maksudnya? Mesti apa? Sudah pokoknya sudah banyak yang dilanggar gitu. Gitu ya. Itu tadi yang saya maksud. Makanya budi pekerti satu itu. Yang kedua mentality, kembali kepada mentality sebagai orang Jawa. Efeknya itu nah, yang namanya itu sudah disebutkan juga ya dalam Jongko Joyoboyo, terjadi penurunan, degradasi moral, degradasi akhlak, artinya menuju ke zaman
kala bendu atau zaman rusak. Kan begitu. Karena zaman ini sudah memasuki zaman kala bendu atau zaman rusak. Maka nantinya gitu, akan kembali menuju ke zaman baru. Lah sebelum menuju ke zaman baru itu pastinya akan terjadi sebuah pembersihan, kan begitu. Alam itu meregenerasi dirinya sendiri dan seluruh isinya. Karena apa? Karena sudah terjadi ketidakharmonisan, ketidakseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan isinya, dan hubungan manusia dengan Tuhannya atau alam semesta. Itu loh. Itu kan sudah terjadi kerusakan. Jika terjadi kerusakan seperti itu, pastinya itu terjadi kerusakan moral. Penurunan moral, akhlak itu pastinya akan seperti itu. Kalau sudah terjadi seperti itu, ya pasti akan terjadi sebuah proses regenerasi, gitu, atau pembersihan. Itu sudah kodrati alam, kodrat alam itu. Seperti itu akhirnya. Seperti yang terjadi sekarang ini. Itu sudah masuk ke dalam zaman pembersihan. Masuknya ke situ. Itu mutlak. Alam semesta yang berbicara. Makanya sebagai orang Jawa kan harusnya kembali kepada mentality kita sebagai orang Jawa. Apa mentality kita sebagai orang Jawa? Satu, harus tahu dan ingat, eling lan waspodo. Sebagai orang Jawa itu dalam bersikap, dalam menghadapi sebuah situasi dan kondisi yang genting itu bagaimana, itu kan harusnya tahu. Gitu, Zat. Harusnya tahu bagaimana. Kalau orang zaman dulu sudah manekung gini tok, menghadapi situasi kondisi yang dia sudah manekung, sudah nggak tidur, dia nyuwun sama Gustinya, sama Tuhan, laku tirakat. Ya, sudah tahu cara mengatasinya itu seperti itu. Cara Jawa gitu kan ngerti saat dulu winarah ini jangan dulu. Kayak karena banyak orang yang laku, banyak orang yang mendekatkan diri dengan Tuhannya dulu itu, gitu. Banyak orang yang mengurang-urangi itu kenikmatan ragawi sehingga dia mempunyai kepekaan batin yang tinggi sehingga dia mengetahui apa yang akan terjadi. Kalau zaman sekarang itu kebanyakan orang makan dan tidur. Begitu. Gitu. Kebanyakan orang makan dan tidur, muncullah berbagai macam penyakit. Kan begitu. Makanya eling lan waspodo itu sebenarnya maknanya itu sangat dalam, Dok. Bukan hanya eling ingat dan waspodo itu waspada, tidak hanya seperti itu. Eling lan waspodo itu artinya kompleks. Harus benar-benar mengerti, gitu, tentang kahanan urip diri sendiri, keluarga, dan kahanan urip sekitar dan negara, lingkupnya luas alam semesta gitu loh maksudnya. Gitu. Caranya harus dengan diasah terus. Jadi kepekaan batin itu harus diasah, Dok. Tanpa diasah, ngasahnya bagaimana? Ya ngasahnya dengan laku tirakat. Tanpa dengan laku tirakat, ya nggak akan peka, kan gitu. Iya. Karena itu berhubungan dengan pengolahan energi, kekuatan batin, energi kan itu. Kita mengolah kekuatan batin, mengolah energi, mengolah kepekaan rasa, rasa pangrasa. Terus jadi kita diolah, diasah terus. Seperti pisau yang diasah kan landep gitu. Gitu. Nah, dengan apa? Dengan sesirih, dengan berdoa samadhi, meditasi setiap malam. Terus kita berlaku layaknya laku kita sebagai seorang satria, dalam arti sebagai fitrahnya kita sebagai seorang manusia, berdharma,
Jadi kayak apa itu, bersikap itu kan penting, mencikapi kahanan Oh, sangat penting, Dor. itu Sunan Kalijogo sudah kayak itu. Zaman dulu kan Sunan Kalijogo kan kayak dia pagebluk bisa dia Ya. bisa dengan menyikapi dengan kidung-kidung Itu ngremeksa ing wengi. Itu memang pagebluk atau itu ditinggalkan oleh beliau memang untuk masyarakat disangoni gitu loh. Ya. Karena apa? Nggak semua masyarakat itu punya kekuatan batin yang tinggi. Gitu? Benar nggak? Benar sekali. Karena beliau adalah sebagai pamomong masyarakat Jawa, maka beliau meninggalkan kidung itu untuk digunakan seluruh masyarakat. Bagi mereka yang mempunyai kekuatan batin tinggi, dia bisa mengatasinya sendiri, Dok. Karena dia punya kekuatan batin, punya wadah gitu loh. Tapi sementara bagi orang awam, kan kalau tidak punya, ya ditinggali itu. Maksudnya kalau tidak punya kekuatan batin, ditinggali kidung itu untuk minimal menjaga dirinya sendiri dan keluarganya. Kidung rumeksa ing wengi itu memang itu tujuannya untuk mengusir pagebluk, termasuk mengusir tikus-tikus di sawah itu, mengusir jin, setan, demit dan sebagainya, santet dan sebagainya, kalau memang dipercayai. Kan gitu. Jadi kalau percaya, ya itu bisa masuk. Tapi kalau setengah ragu, setengah nggak percaya, nggak bisa. Itu tergantung dari kepercayaan dan keyakinannya. Gitu. Seperti kamu makan obat. Ya. Kamu makan obat, kalau nggak percaya, nggak sembuh. Tapi kalau kamu percaya, ya sembuh. Tergantung dari masing-masing. Bagaimana menyikapinya. Kan begitu. Monggo, diunjuk dulu kopinya. Aduh, gitu ya Mas Kasdot ya. Terus Sunan Kalijogo kan sering mengajarkan, dia mengajarkan itu tidak secara langsung pada masyarakatnya. Dia bisa melalui dengan wayang, gamelan, kan itu. Terus? Apakah itu masih bisa relevan dengan zaman sekarang? Atau sangat bisa, karena begini Mas Kasdot ya, Bin nguat itu gini, orang Jawa, karakter orang Jawa itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun semodern-modernnya orang Jawa, kan kembali juga tetap di saat dia tuh mencapai titik tertentu, dia pasti rindu dengan kejawaannya. Itu tidak akan bisa dipungkiri. Walaupun dia sudah mencapai top level tertentu pun, di saat dia sudah mencapai titik tertentu, orang Jawa ya maksudnya, dia akan rindu dengan kejawaannya. Tapi sekarang ini sudah sulit untuk menemukannya. Jujur apa enggak? Iya, kebanyakan gitu. Diakui atau enggak? Iya, banyak orang kayak gitu. Ya, pasti tuh. Sekarang wayang kulit digelar itu kan jarang sekali. Jarang. Ketoprak jarang, sudah nggak ada di TV. Pertunjukan tradisional sudah nggak ada di mana-mana. Jarang lah, ada tapi jarang. Padahal zaman dulu Sunan Kalijogo kan wayangan untuk ngeruat biasanya. Tidak hanya untuk ngeruat, Dot. Itu kompleks. Jadi untuk mendidik masyarakat, mengayomi masyarakat, mengumpulkan masyarakat supaya guyup. Nonton wayang kan jadi kumpul bareng tuh, Dot. Gitu. Saya mau nih musuhan wis. Nah, ono wayang mesti kelompok jadi orang musuhan. Bisa sampai apa itu kalau zaman dulu banyak itu main obluk juga, ngumpul juga. Lah kuwi tak maksud. Obluk Karena ya kuwi, sing tak maksud wong Jawa tuh ndak lepas dari apa jagong. Cangkruan, nak bahasa Jawa Timur itu cangkruan. Kongko-kongko nak bahasa kita. Ngobrol alam-alaman itu sudah tidak bisa dihilangkan. Itu memang sudah naluri orang Jawa.
cangkruan, ngobrol, rokokan, ngopi, itu sudah tidak bisa dihilangkan. Itu memang nalurinya orang Jawa dalam bersosialisasi dengan cara-cara mereka sendiri, harmoni. Artinya tanpa disadari mereka itu sudah menciptakan suatu keharmonian, di samping juga plus tirakat, karena jenis cangkruan itu kan sampai tengah malam, bahkan sampai pagi kan gitu. Zaman dulu itu kan biasanya habis wayang terus bersih desa. Itu tadi yang tak maksud seperti itu. Jadi ya enggak, sekarang ini kalau masyarakat Jawa sudah rindu dengan tradisi-tradisi, dengan kesenian-kesenian, mau kemana, mau lihat kemana? Ya kalau dia di YouTube ya banyak sih ya. Maksud saya itu kalau kita kan butuh suatu ruang-ruang terbuka untuk kita tuh bersosialisasi sebagai orang Jawa.